Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan oleh kemurahan-Mu. Sore hari ini CMC Jamilawin boleh kembali mengadakan ibadah untuk yang ketiga kalinya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala sesuatu datang daripada Tuhan dan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan itu yang Engkau inginkan untuk kami dengar sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom seluruh jemaat CMC Jambilawi. Puji Tuhan. Biasanya kita ibadah 10.30, tapi hari ini khusus kita ibadah pukul 17. Sebab hari ini saya ada pelayanan di Jonggol setengah 7 dan jam 8. Setelah itu jam 1 berangkat dari Jonggol, pulang kembali ke Bandung. Sampai tadi di lokasi ini 10 menit sebelum jam 5. Puji Tuhan. Semua oleh kemurahan Tuhan, semua oleh kebaikan Tuhan. Badan sudah capek, tetapi kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus memberikan kesegaran. Puji Tuhan. Sore hari ini saya akan khotbah dengan topik bertumbuh dalam rohani dan jasmani. Ya, kita akan baca di 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. 1 Petrus ayat 2 pasal 2 ayat yang kedua berbunyi seperti ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bertumbuh dalam rohani dan juga jasmani. Setiap akhir tahun, hampir semua perusahaan melakukan evaluasi bagaimana perkembangan perusahaan dari Januari sampai Desember, sekaligus membuat sebuah perencanaan untuk tahun berikutnya. Dan dalam perencanaan untuk tahun berikutnya itu, selalu salah satu bagian adalah merencanakan tentang pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan profit. Itu semua sudah direncanakan. Kalau dilihat situasi tahun lalu, kemudian keadaan kira-kira tahun depan, maka kita tetapkan pertumbuhan produksi kita naik sekian persen dengan alasan dan pertimbangan tertentu. Penjualan kita juga naik, profit kita naik, dan sebagainya. Semua sudah dihitung, semua sudah dipertimbangkan, dan kemudian disusun rencana untuk mencapai pertumbuhan itu. Itu perusahaan. Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, apakah rohani kita begitu-begitu saja? Atau kita juga ingin, kita punya kerinduan, kerohanian kita juga ikut bertumbuh. Jangan begitu-begitu saja. Bayi gak mau jadi bayi terus, orang tuanya gak mau bayinya jadi bayi terus. Selucu-lucunya seorang bayi, menggemaskannya seorang bayi, orang tua tidak pernah mau anaknya bayi terus. Gak ada. Maunya bertumbuh dari bayi menjadi balita bawah 5 tahun, dari balita menjadi anak-anak. Bagaimana dia belajar jalan,
anak-anak, dari anak-anak bertumbuh menjadi remaja, dari remaja bertumbuh jadi pemuda, menikah, dewasa, tua. Itulah pertumbuhan. Nggak ada maunya segitu-gitu aja. Lucu ya, udah gini terus ya. Nggak ada yang orang tua yang mau seperti itu. Pertumbuhan harus terjadi. Tidak hanya fisik, tidak hanya jasmani, tapi terutama rohani. Bertumbuh itu artinya bertambah. Bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah luas. Itu namanya bertumbuh. Yang namanya bertumbuh sehat, kuat, itu namanya bertumbuh. Nah, kalau rohani kita bertumbuh, artinya iman kita bertambah. Enggak segitu-segitu aja. Ya, jangan puas imanmu hanya segini-segini saja. Kan firman Tuhan bilang, iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Orang yang bertumbuh dalam kerohanian, maka imannya terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Pengenalannya akan Kristus terus bertambah. Semakin kenal, dan semakin kenal. Kalau sudah makin kenal siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, semakin paham siapa Dia, maka semakin taat. Setelah semakin taat, apalagi semakin mengasihi Tuhan. Jadi naik terus. Kenal Yesus, semakin kenal. Mengasihi Yesus, semakin mengasihi Dia. Taat pada Yesus, semakin taat pada perintah. Itu yang disebut dengan pertumbuhan. Jadi nggak boleh stagnan, nggak boleh diam, hanya begitu-begitu saja. Saya kasih contoh. Orang yang baru kenal Yesus itu masih bayi, mungkin berdoa juga nggak bisa. Paling hanya bisa berdoa makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini, amin. Paling cuma begitu. Tapi disuruh doa yang lain, doa syafaat, apalagi doa di tengah-tengah sidang jemaat. Aduh, jangan deh. Saya kan masih baru, belum bisa berdoa. Belajar dulu deh. Oke, belajar. Tapi jangan belajar udah sebulan, bulan berikutnya saya belum bisa. 6 bulan berikutnya saya belum bisa. 1 tahun berikutnya saya belum bisa. Itu tidak bertumbuh. Yang namanya bertumbuh adalah dari yang tidak bisa berdoa menjadi bisa berdoa. Dari yang tidak bisa bersaksi menjadi bisa bersaksi. Itu namanya bertumbuh. Dari yang tadinya malas baca Alkitab, sekarang jadi mulai rajin baca Alkitab. Tadinya hanya bolong-bolong, sekarang setiap hari. Itu namanya bertumbuh. Makin lama semakin bisa berdoa, semakin bisa bersaksi, dan semakin lama bisa membawa renungan, dan lama-kelamaan bisa membawakan firman. Itu namanya bertumbuh. Kekristenan, kerohanian tidak begitu-begitu saja. Kalau dulu ada apa-apa, panggil pendeta, telepon pendeta, doakan saya. Kalau terjadi pertumbuhan, maka kalau ada apa-apa, dia berdoa terlebih dahulu. Tuhan, aku tahu Engkau ada buat semua anak-anakmu, termasuk aku. Karena itu ketika aku ada kesulitan, aku berseru kepadamu. Itu namanya pertumbuhan. Enggak bayi terus, enggak balita terus, tapi mengalami kenaikan. Nah, saya ingin menyampaikan ada 5 cara untuk bisa mengalami pertumbuhan dalam rohani. Cara pertama adalah setia baca Alkitab. Tidak akan mungkin terjadi pertumbuhan rohani kita kalau kita tidak makan firman.
Mana ada pertumbuhan kalau bayi gak dikasih susu, gak dikasih bubur, gak akan ada pertumbuhan. Tapi kalau dia dikasih terus makanan, dikasih terus minuman, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dia bertambah besar, bertumbuh. Kita juga rohani kita kalau mau bertumbuh, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Jangan cuma tahu tapi gak dilakukan. Benar-benar kalau kita mau bertumbuh, tidak ada cara lain. Cara pertama, baca Alkitab. Kita bisa tahu apa firman Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan bilang jangan takut. Kita baca. Wah, Tuhan bilang jangan takut. Saya percaya gak sama firman Tuhan? Kalau saya gak percaya, ya saya akan tetap takut. Tapi ketika saya bilang firman Tuhan ya dan amin, Tuhan tidak mungkin berbohong. Maka ketika dia bilang jangan takut karena aku menyertai engkau, kita aminkan. Bagaimana kita bisa menjadi tidak takut? Karena kita baca firman Tuhan, kita mengimaninya, maka apapun yang terjadi kita nggak pernah takut, nggak pernah khawatir, nggak perlu cemas. Kenapa? Firman Tuhan yang menyampaikan itu kepada kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Baca Alkitab, baca firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa bertumbuh? Berdoa. Kalau kita malas berdoa, jarang berdoa, apa itu doa? Berbicara dengan Tuhan. Kalau kita nggak dekat, minggu lalu saya sudah berdoakan tentang intim dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kesulitan Tuhan bersama kita, suka duka Tuhan bersama dengan kita. Kita bisa curhat kepada Dia. Nah, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan akan bertumbuh. Karena pengenalan kita tahu Dia berkuasa. Bukan Dia berkuasa, kita tahu Dia maha kuasa. Nah karena itu, bila Tuhan beserta dengan kita, siapa yang tidak lawan kita? Gak ada lagi yang perlu kita takutkan. Ya, masalah tidak akan pernah hilang dalam hidup ini. Tuhan bisa izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Masalah apa saja? Masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, segala permasalahan bisa terjadi. Tapi percayalah, firman Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Jangan takut. Aku menyertai engkau dan semua masalahmu aku akan bereskan. Kita bilang, terima kasih Tuhan. Aku mengerti apapun yang terjadi dalam hidupku, kesulitan apapun yang kuhadapi, masalah apapun yang kuhadapi, aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Aku gak pernah dibiarkan sendiri. Karena itu Tuhan, aku mengucapkan syukur, terima kasih. Tuhan lihat dan Dia tersenyum. Dia bilang, Jadi dalam suka dan duka, berdoa. Maka kita akan mengalami pertumbuhan dalam rohani kita. Dekat sama Tuhan. Orang dekat sama Tuhan, ayo, saya mau berhenti ganggu. Ayo, di sekeliling saya ada Kopassus, bawa senjata semua. Preman mana yang berani ganggu saya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ayo, kita bukan dekat dengan hanya Kopassus, dengan polisi, dengan tentara, tapi kita dekat dengan Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang maha kuasa, maha bisa, maha tahu, maha segala-galanya. Yang ketiga, kalau tadi ada pertama adalah baca Alkitab, cara kita bisa bertumbuh. Kedua, berdoa. Yang ketiga adalah bersekutu atau beribadah seperti hari ini. Jadi kalau orang yang tidak suka beribadah,
jarang beribadah, tidak pernah ibadah, jangan harap bisa mengalami pertumbuhan di dalam rohaninya. Nonsen, tidak mungkin. Ya, jadi kalau sudah baca Alkitab, sudah berdoa, maka yang ketiga adalah beribadah. Beribadah. Di situ bisa memuji Tuhan. Saya senang ketika ada di sebuah ibadah full band dengan musik yang bagus, ya. Karena saya suka musik, saya juga bisa sedikit bermain musik. Saya bisa menikmati musik. Saya bisa cipta lagu, ada beberapa lagu yang saya pernah ciptakan, mengaransemen. Jadi kalau musik udah bagian dari hidup saya. Jadi kalau ada sebuah ibadah dengan full band, saya bisa menikmati. Tapi saya juga bisa menikmati ibadah yang hanya dengan sebuah gitar. Saya bisa menikmati pujian yang dinaikkan. Itu terasa menyentuh hati. Saya bisa nikmati itu. Ketika pujian dinaikkan, hati tersentuh. Amin. Dengan kata-kata dari pujian, amin. Saya dikuatkan. Bertumbuh. Tadinya sedih, sekarang jadi sukacita. Tadinya pesimis, sekarang jadi optimis. Tadinya putus asa, gak ada harapan. Dengan puji-pujian di dalam ibadah, Tuhan baik, Tuhan ada. Aku yakin pasti ada jalan keluar. Itulah ibadah. Baru puji-pujian. Belum firman Tuhan lagi disampaikan. Pulang dari ibadah, sukacita muncul. Oh haleluya, aku kuat. Kenapa? Lewat ibadah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau mau bertumbuh rohani kita harus belajar bersaksi. Belajar bersaksi. Ya. Ketika ada orang yang punya masalah, saksikan. Saya juga pernah punya masalah, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Dia dengarkan. Kalau dia saja ditolong Tuhan, saya yakin saya pun ditolong Tuhan. Ketika kita bicara kepada dia, jangan takut, Tuhan akan menyertaimu. Pada saat kita bicara seperti itu, kita bicara pada diri kita sendiri. Jangan takut. Maka kita akan mengalami pertumbuhan. Semakin kuat, semakin kuat. Yang keempat tadi bersaksi. Yang kelima, kalau kita mau bertumbuh, caranya adalah melayani. Di gereja jangan hanya sekedar datang, duduk, ibadah, pulang, tapi ambil bagian. Ambil bagian. Yang paling mudah. Ada yang bilang, saya nggak punya talenta ini, saya nggak punya talenta itu. Udah, gampang. Jadi asyik itu kan nggak perlu talenta. Yang dibutuhkan hanya satu, kerendahan hati untuk mau senyum. Asyik kalau nggak mau senyum, mohon maaf, jangan jadi asyik. Ya, mohon maaf, jangan jadi asyik. Karena asyik itu harus ramah, harus mau senyum, murah senyum, nyala. Jangan tangan ke sini, wajah ke sana. Jangan, ya. Melayani dari mulai asyik. Aduh, ternyata saya bukannya Gajah Mada. Apa itu? Serius. Jadi gak bisa senyum. Jadi gak bisa jadi asyik. Jadi apa lagi dong? Gampang. Urus parkir. Ya. Urus parkir juga. Aduh, gak bisa. Jadi gimana? Gampang. Ngepel. Nyapu. Atur kursi. Itu pelayanan. Banyak pelayanan kalau kita mau. Tapi kalau kita nggak mau, banyak alasan. Ya, ayo. Kalau mau bertumbuh, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Ya, jadi ada 5 cara bagaimana supaya kita bisa bertumbuh rohani kita. Yang pertama tadi adalah baca Alkitab. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, beribadah. Yang keempat, bersaksi. Yang kelima, melayani di gereja, di persekutuan, melayani. Maka kita akan mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan
Perhatikan, kalau rohani kita sudah bertumbuh, nanti jasmani kita ikut bertumbuh. Hati yang gembira adalah obat. Kalau roh kita sudah sehat, jasmani kita ikut sehat. Tapi kalau roh kita sakit, maka jasmani kita juga ikut sakit. Dan jasmani juga bicara tentang apa? Tentang pertumbuhan, bukan kesehatan fisik saja, tapi pertumbuhan ekonomi. Siapa yang gak mau gaji naik? Siapa gak mau profitnya tambah? Semua mau. Bagaimana caranya supaya hidup lebih makmur, jasmaninya bertumbuh, makannya makin enak, makin sehat, semua butuh uang. Yang pertama kita buat sehat adalah rohani kita, maka jasmani kita akan mengikutinya. Ya, jadi jangan cari dulu pertumbuhan jasmani, setelah kaya baru saya mau melayani. Kebanyakan udah kaya malah gak sempat melayani. Jangan dibalik. Tuhan berkati dulu saya, setelah Tuhan berkati baru saya siap melayani. Waduh, itu salah. Layani dulu Tuhan. Nomor 5, layani Tuhan, bersaksi untuk Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa dan baca Alkitab. Lihat, mari kita baca Ulangan 28 ayat 8. Ulangan 28 ayat 13 ya. Ulangan 28 Yuk, kita buka Ulangan 28 ayat 13. Kalau kita sudah bertumbuh dalam rohani, ini janji Tuhan. Kalau kita sudah cari Tuhan terlebih dahulu, ini janji Tuhan. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan mengangkat saya, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bertumbuh dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Pertumbuhan rohani adalah semakin mengenal Tuhan, semakin taat pada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Kalau itu kita lakukan, janji Tuhan, kita akan jadi kepala, bukan ekor. Kita akan naik, bukan turun. Kita akan berhasil, bukan gagal. Nah, terakhir kita baca Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 3 berbunyi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu janji Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jangan cari duniawi, jangan cari jasmani, cari dulu Tuhan, tingkatkan rohani kita, maka semuanya akan datang sebagai berkat dari Tuhan. Ya, bertumbuhlah dalam rohani, dan maka jasmani akan mengikutinya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk bertumbuh dalam rohani. Tuhan mengajarkan kami 5 cara untuk bisa rohani kami bertumbuh. Dan kami sudah dengar itu Bapa. Dan kami mau belajar untuk mentaati apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kami. Karena bertumbuh secara rohani artinya semakin mengenal Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami pada malam hari ini, sore hari ini, ibadah CMC Cabai Rawit, sebuah gereja yang kecil tetapi bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih sidang jemaat CMC Cabai Rawit. Hari ini ibadah kita yang ketiga. Khusus untuk hari ini karena saya ada pelayanan tadi ke luar kota, maka kita ubah menjadi pukul 17. Minggu depan kita akan kembali ibadah seperti biasa pukul 10.30 ya, di tempat ini, baik outside maupun online. Terus bertumbuh, jangan begitu-begitu saja. Ya, seperti ada sebuah lagu dunia yang saya ingat, aku masih seperti yang dulu. Dulu bodoh, sekarang tetap bodoh. Dulu malas, sekarang tetap malas. Dulu miskin, sekarang tetap miskin. Jangan aku masih seperti yang dulu. Ya, tapi nyanyilah, aku berubah, sungguh ku berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi makin baik, menjadi makin besar, menjadi makin tinggi, menjadi makin luas, bertumbuh rohani kita. Puji Tuhan ya, tetap setia, tidak hanya ibadah, tidak hanya dengar firman Tuhan, tapi setia menjalankan setiap perintah dari Tuhan. Maka percaya hidup kita diberkati, hidup kita pasti diberkati. Puji Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama dan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita menjaga ucapan syukur kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah di CMC Cabai Rawit. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mau menikmati ibadah di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami dengarkan firman-Mu. Kami yang datang tidak sama dengan kami yang pulang. Kami yang datang dengan masalah, pulang dengan solusi. Kami yang datang dengan lemas-lemas, pulang dengan kekuatan. Kami yang datang dengan masalah, kami percaya jalan keluar Tuhan sudah siapkan bagi kami. Bahkan kami yang sakit, kami pulang dengan membawa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sebelumnya kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu, sehingga apa saja yang engkau buat Tuhan bikin menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu ibadah minggu yang akan datang. Amin.